Pemirsa, anggota unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat menangkap seorang wanita janda anak 3 yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Dari hasil penipuan itu, pelaku berhasil meraup pundi-pundi hingga puluhan juta rupiah. Dengan tangan terborgol, pelaku berinisial AU yang merupakan janda anak 3 ini digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Menurut polisi, awalnya pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pelaku ini menawarkan bayinya, adopsi bayi ini yang pertama dari mulut ke mulut, kemudian untuk yang kedua yaitu si salah satu korban ini buat status di salah satu medsos. Kemudian oleh si pelaku ini di japri yang bersangkutan menanyakan apakah masih mencari bayi. Dan kemudian setelah itu bertukar nomor WhatsApp hingga janjian bertemu di rumah sakit tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 terkait penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menemukan sabu seberat 492 gram. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit Reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara pengemudi ojek daring terima pesanan berisi narkoba dalam kemasan biskuit di Serpong, Tangerang Selatan. Sementara itu, seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Paket pesanan yang diantar pengemudi ojek daring dibongkar anggota unit reserse narkoba Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Di dalamnya ditemukan plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 1 gram yang disamarkan dalam kemasan biskuit. Pengemudi ojek sebelumnya melapor ke polisi karena curiga dengan isi kardus yang dibawanya karena sangat ringan. Pesanan tersebut ia peroleh dari seseorang di kawasan Jalan Sahabat Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan Serpong, Tangerang Selatan. Saya sempat keganjal hati gitu ya. Saya terima, saya ambil paketnya, saya jalan. Pas pertengahan jalan itu saya sempat buka paketnya dan ternyata isinya barang narkotika sejenis sabu. Oh, kira-kira berapa? 2 kantong. Berapa berat itu Bang? Kurang paham juga ya? Kayak 1 gram lah. Kasus temuan narkoba jenis sabu ini kini masih diselidiki anggota Polsek Cengkareng. Polisi pun langsung memburu pengirim maupun pemesan barang haram itu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, terima hasil laporan audit BPKP mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
optimis tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus importasi gula. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jalani sidang lanjutan dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjalani sidang pemeriksaan dengan 3 saksi ahli yang salah satu diantaranya merupakan pihak BPKP. Namun dalam persidangan hanya ada 2 saksi ahli yang hadir, yaitu Nur Sidik yang merupakan analis Kementerian Keuangan dan Abra Puspagani sebagai ahli ekonomi makro. Kedua ahli dimintai keterangan terkait dengan definisi kebijakan impor yang diduga menyebabkan Tom Lembong menjadi terdakwa. Sementara saksi dari BPKP tidak hadir di persidangan karena masalah kesehatan. Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa dalam kasus korupsi importasi gula yang dilakukan di Kementerian Perdagangan pada periode 2016-2017. Beberapa hari ini membaca, menelaah, menganalisa audit BPKP, ya saya sangat-sangat percaya diri, sangat confident, ya sangat mantap akan menghadapi ahli BPKP. Ya, saya semakin yakin bahwa tidak ada kerugian negara. Saya semakin yakin bahwa tidak ada tindak pidana korupsi, jangankan korupsi. Saya semakin yakin tidak ada tindak pidana. Informasi lainnya pemirsa, harga pokok produksi ayam hidup ditetapkan naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pemerintah akan tindak tegas pihak yang memainkan harga ayam dari peternak. Anjloknya harga pokok produksi atau HPP ayam hidup pada peternak membuat pemerintah mengambil langkah cepat. Harga ayam hidup pun ditetapkan naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sebelumnya, HPP ayam hidup yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp17.500 per kilogramnya. Langkah ini diambil lantaran harga ayam di tingkat peternak terlalu rendah. Langkah kita ini adalah langkah penyelamatan dalam waktu pendek ini. Jadi besok diharapkan harga sudah 18.000, itu harga dasar. Kemudian diharapkan secara bertahap menuju ke harga acuan di tingkat produsen, di tingkat peternak, yaitu di angka 25.000 per kilonya. Polisi akan terjun ke lapangan untuk mencegah permainan harga jual ayam. Bagi yang tertangkap akan langsung ditindak. Sebelumnya berdasarkan panel harga pangan, rata-rata nasional harga daging ayam turun menjadi sekitar Rp34.000 per kilogramnya. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sangjabati, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui harga ayam potong di pasaran, kita bergabung dengan rekan Syahreza Zanski dari Pasar Johar Baru, Jakarta. Baik, selamat siang Syahreza, bagaimana harga daging dan sembako dari pasar menurut pantauan Anda? Silakan. Ya baik Nata, dan juga pemirsa mengingat ada beberapa harga kebutuhan pokok yang naik, memang hingga saat ini di Pasar Johar Baru nanti akan mengalami penyesuaian harga menyusul daripada kebijakan pemerintah yang menerapkan harga pokok produksi ayam hidup tentunya yang mencapai Rp18.000 per kilogram. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda Nata bersama juru kamera Dede Rudi untuk stok ayam itu sendiri ini masih tercukupi di Pasar Johar Baru, namun nanti akan mengalami perubahan Nata pada malam nanti, di mana untuk harga ayam yang kecil ini untuk saat ini harganya Rp28.000 per ekornya, dan untuk ayam sedang ini mencapai Rp35.000 per ekornya, dan untuk yang berukuran besar ini mencapai 40 hingga Rp50.000 per ekor. Namun menarik mengingat HPP itu berubah dari menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Nanti akan ada penyesuaian harga Nata, dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca ini akan berubah Nata. Untuk ayam yang kecil nanti akan berubah ataupun naik harganya dari Rp2.000 hingga Rp4.000, dan ini juga berlaku untuk ayam yang berukuran sedang dan juga berukuran besar, mengingat ini menyesuaikan harga HPP yang ditaksir mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Untuk di kalangan peternak siga dari pedagang Pasar Johar Baru sendiri harus menyesuaikan harga begitu, namun mereka mengaku akan menaikkan ini secara bertahap agar para pembeli ini tidak shock ataupun kaget untuk berubahnya harga ayam menjadi begitu mahal. Namun terlepas dari itu Nata, naik harganya dari naik Rp2.000 hingga Rp4.000, dan kami tadi berbincang dengan para pembeli juga dan para pedagang. Mereka berharap agar
harga ayam ini kembali ke sedia kala begitu dan stabil juga, mengingat harga kebutuhan pokok ini begitu dibutuhi oleh para masyarakat, baik itu pedagang ataupun para pembeli. Dan hingga saat ini Nata, kami masih memantau apakah nanti perubahan akan terjadi pada malam nanti. Namun bisa dipastikan penyesuaian harga ini akan terjadi naik sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000. Kembali ke Anda, Nata. Baik, Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.